Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, wilujeng enjing, teman-teman kayu semua yang suka sampah-sampah kayu diulik, dikreasikan menjadi hal-hal yang menarik, malah bermanfaat. Selamat bertemu lagi ya, semoga sehat selalu semuanya. Ini pagi ini ceritanya kemarin kita cari-cari finishing yang cocok buat hasil karya-karya kita. Sebetulnya biasanya saya gunakan wood stand, tapi kemarin ada ada yang menarik perihal solid oil, solid oil, kemudian ada juga tung oil, kemudian ada juga wax, malah biodegradable ya, wax. Kemudian ada juga thick oil yang sebetulnya nggak murni-murni amat. Memang ada yang bilang minyak pohon gitu ya, tapi tetap aja pencampurnya ada yang poliuretan, ada polietilен, minyak-minyak juga ya, kadang-kadang baunya menyengat itu. Kemudian ada apa lagi ya, tung oil, solid oil, kemudian thick oil, banyak macamnya. Sirlap bisa ya, tapi sekarang semakin modern ya, semakin banyak lagi jenis macamnya untuk finishing kayu. Nah, ini contoh-contoh produk yang sudah saya finishing tapi tidak ingin terlalu mengkilap supaya tidak terlalu gemerlapan begini. Nah, jadi lebih ingin natural banget gitu ya. Tapi gelang-gelang ulat-ulat seperti ini tetap kelihatan, malah tambah bagus, tambah muncul gitu. Nah, kayak gini, tidak terlalu dibuat mengkilap, tapi sekaligus pelindung si kayu itu sendiri ya. Saya nyari-nyari di daerah Majalengka susah banget thick oil. Memang banyak kalau di toko-toko online banyak ya, apalagi yang bermerek. Sama aja sih kayak Dennis, Wetco, itu jenis thick oil yang lumayan harganya ya, dan memang impor. Lalu ada juga yang cap pohon, ada juga yang macam-macam. Saya cari thick oil tapi ternyata tidak ada satupun di Majalengka yang jual thick oil. Kalau sirlak ada. Kalau sirlak kan keping ya, kotoran macam getah ya, dari hasil ini binatang. Bikin binatang. Ini mau jual ini. Iya. Wah, halo Banyak. kita. Tidak terlalu mengkilap gitu, tapi sekaligus pelindung saja
tapi profil atau kondisi kayunya lebih mencolok, lebih bagus gitulah, keluar gitu ya. Ini contoh yang sudah saya fitur kayak gini aja beda. Nah ini jelas beda. Ini sudah di finishing, ini belum. Ada yang sudah di finishing, ada yang belum. Ini semua udah di finishing yang kemarin. Cuman tadinya saya ingin menggunakan thick oil, tapi karena nggak ada, ya saya gunakan yang siap pakai itu yang pencampurnya air. Kemarin saya cek harga terbaru sekitar 75-80 ribu lah. Boleh yang pakai merek apapun juga bagus ya, langsung pakai. Iya saya. Kayak gini. Oh boleh, mau dilem. Nih. Awas kena tangan. Nih, bahaya. Kebanyakan lemnya. Udah biarin, jangan sampai kena tangan. Oke. Ya. Nah, bikin mengkilap gitu ya. Jadi produk-produknya ini contoh yang belum di finishing kan kayak gini nih. Belum di finishing ya. Gitu. Kalau pakai thick oil ya tidak terlalu mengkilap, harus berkali-kali gitu. Tapi kalau jenis-jenis politur yang sekarang ada, walaupun pencampurnya air bukan minyak gitu ya, bisa dibikin mengkilap kalau kita berkali-kali gitu. Tapi saya sengaja membuat produk yang bagaimana caranya supaya satu lapis saja sebagai pelindung, tapi tidak dibikin mengkilap. Ya seperti ini, tidak terlalu mengkilap kayak gini. Padahal ini udah di finishing gitu. Ya ini padahal ini udah di finishing, cuman dilap-lap saja, tidak dikoaskan. Sekali lagi saja, kalau misalkan dikoas itu kan relatif lebih kental, lapisannya lebih tebal, sehingga dia bisa langsung mengkilap ya. Walaupun pori-porinya ini sangat banyak, nggak didempul dulu, maksudnya artinya sekali pasti menyerap, yang kedua kali ketiga kalinya nempel dari cat ke cat sehingga tambah mengkilap. Nah ini hanya satu usapan saja menggunakan kain atau kaos, tapi udah kelihatan sekali bahwa ini di finishing, ini sudah di finishing. Ada yang belum, nanti contohnya. Kayak gini ya. Kalau yang ini badak yang belum di finishing, dengan kunci badak ini yang sudah di finishing, cenderung relatif lebih gelap, ada sedikit mengkilapnya gitu ya, kena minyak gitu ya seolah-olah, tapi tidak terlalu kinclong gitu, herang banget, mengkaca, mencermin gitu ya. Lebih nature gitu. Kalau pakai dilap pakai minyak zaitun aja nggak masalah, atau pakai minyak kasturi gitu ya, biar lebih harum gitu, lebih oke gitu. Cuman kan yang senangnya siapa dulu, kalau senangnya menggunakan minyak pewangi kayak gitu ya silakan gitu. Tapi membuat mengkilap, cuman jadi kalau pakai minyak seperti itu kayak thick oil, soy oil, tung oil, kalau udah buram, kusam, lapis lagi, dilap lagi pakai minyaknya, mengkilap lagi gitu. Tapi kalau jenis-jenis politur yang sekarang, hati-hati sayang, hati-hati Nin, mama gak mau diantar ya, jalan-jalan sehat kan, hati-hati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah ini kan bola-bolanya di dalam, ini dikuas karena kecil-kecil kayak gini, tapi di luarnya cukup dilap saja, udah lap. Ini contoh nih ya, ini 5 tahun yang lalu saya beli, tapi masih oke lah. Wood stand, water base, wood stand. Seperti ini contoh dibikin mengkilap sekali ya, dibuat seperti apa, mengkilap sekali, jadi berkali-kali, bahkan ini didempul dulu ya, tambah dempul dulu supaya pori-porinya ketutup, kemudian baru finishing pakai wood stand tadi. Dibikin gimana caranya supaya mengkilap gitu, tapi yang ini saya lap-lap saja menggunakan kain atau kaos atau katun. Nah, ini contoh. Ini dibikin sangat mengkilap sekali, gemerlapan karena sisik ya, karena sisik kesannya harus mengkilap gitu. Beda saya teknik mengecat yang ini maksudnya bukan teknik. Ini bisa 2 kali 3 kali, kalau yang ini cukup sekali saja selesai. Yang ini sekali selesai. Itu ya cukup lumayan. Kalau di airbrush kan memang cepat, cuman ya olok juga sebetulnya gitu ya, relatif sih. Terus pekerjaannya jadi banyak, orang tinggal ngoas doang kok, dilapin. Ayah, atau pakai kain dilapin gitu. Ayah, ya saya, maaf ya tadi kena tangan ininya. Udah nggak apa-apa, udah kering mah, nggak minta maaf sama ayah. Kemana tuh? Kemana? Jangan diulangi aja, kan bahaya ya bilang. Kan bahaya, kalau bahaya jangan diulangi, nanti kena lagi tangannya rapat. Lain kali hati-hati ya. Nah, ini cuman modal lap kayak gini ya, atau katun bagusnya ya, kain-kain bekas sobekan sekalian ya, mirip mau thick oil, mau set oil, mau apa juga itu. Cuman kalau pelitur kan pantasnya gitu loh dikuaskan, kalau enggak di airbrush kan gitu. Tapi sama saya boleh, nggak apa-apa pakai kain juga. Nah, begini, ini yang maksudnya saya perlihatkan, yang ini profilnya yang relatif luas ya, yang lain kan kecil-kecil, hanya mengkilap cukup saja gitu. Karena ini banyak outdoor, banyak di luar kalau gantungan kunci kayak gini. Olok juga relatif ya, begitu. Ini yang sudah finishing. Ini contoh yang belum finishing. Nah ini nih, ini satu bahan, satu material, yang satu sudah finishing, yang satu belum. Nah, ini udah finishing nih, tuh beda, ini belum. Ini udah finishing, ini belum. Ini ngedop, ini sedikit ada kilapan dan lebih gelap kondisinya, padahal ini jatuhnya clear, bening, politur ya. Saya gunakan wood stand biasa, memang pakainya yang mau wilek, itu mah terserah, itu mau pakai propan, mau wilek, terserah. Itu karena saya cari thick oil nggak dapet. Sebetulnya di toko online juga banyak kalau thick oil gitu. Saya senang thick oil gitu, tidak terlalu mengkilap. Jadi kalau beberapa kali ya sama mengkilap juga, nggak terlalu ngegenjreng gitu. Ya itulah, begitulah sedikit gambar tentang finishing.
bagi yang berminat atau inden bentuk tertentu gantungan kunci, nah, silakan saja pesan perseorangan gitu. Tapi minimal kalau harganya yang biasa-biasa aja, ukirannya 25.000, 30, 35.000, gantungan kunci 25.000 ke atas saya. Kalau bisa ya sekali inden 6 150.000, jadi ongkirnya lumayan kan, 12.000 14.000 itu ongkos kirimnya gitu. Minimal beli 6 biji gitu. Bisa ada yang mau, ya ini Kang Den saya mau yang badak. Kalau badak kan udah ada modelnya kayak gini, atau mungkin jenis yang lain, cat atau kucing, mungkin pesanan baru. Saya mau kucing, padahal saya belum bikin gitu. Berarti iya boleh, tapi sekali pesan minimal 6 gitu, buat sekeluarga dikasih satu-satu, ibunya, bapaknya, anak-anaknya. Semodel keluarga saya kucingnya kayak gini gitu, model gantungan kunci kucing tapi buat holder HP juga gitu. Silakan message aja, kalau nggak WA 081 321 216 702, kontak aja langsung sama saya ya. Oh iya, sorry nih karena tangannya masih bergetar karena keseringan ngukir. Ada satu pesanan gambar wajah belum saya kerjain soalnya ya Bu ya, belum bisa saya kerjain. Soalnya kalau tangan udah kerja kasar, kemudian kerja menggambar atau halus, kerja gambarnya jadi apa ya, namun orang Sunda mah bilang ngadeg-deg, jadi ngegambarnya jadi kurang halus, kurang bagus ya. Belum bisa saya kerjain aja karena ini lagi fokus ngerjain ini ngukir. Terus yang belum biasa orek-orek nih ya, hati-hati gunain pisau-pisau kayak gini. Saya ulangi lagi, pisau-pisau kayak gini, jadi ada miring dari sini, miring dari sebelah sini, jadi dari dua sebelah sisinya miring. Pisau kayak gini memang nancep gitu ya, susah untuk dikontrol, untuk diserut gitu seperti pisau raut jenis Indonesia atau pisau-pisau raut mainan lainnya yang tukang ngukir jalanan ya, tukang raut, nah, atau para pecinta alam. Bentar saya. Nah, ini contoh, ini pisau raut khas Indonesia ya, pisau raut. Ayah. Sebelah sisinya pipih pelati, sebelah sisi sininya kalau diasah itu melengkung. Ini gimana pemainnya? Gimana pemainnya? Maksudnya gimana senangnya? Kalau senangnya main kanan, orangnya rautnya raut kanan, kan pegang begini ya. Paling yang tajam sisi seperempatnya, kadang-kadang tidak. Ayah. Tidak sampai seperempatnya lah yang diasah. Berarti yang di sini, di sebelah sini melengkung, yang di sebelah sini pelati rata itu ya. Karena apa? Kalau melengkung begini bisa raut begini, meraut gitu ya, apa ya namanya ya, karena saya bukan jurusan seni rupa. Jadi pisau itu bisa memutar ke atas, Ayah. nyoledat, namun orang Sunda bilang mah nyoledat, sweat meraut gitu ya. Ayah. Tapi pada saat dibalik begini, nah pegangnya begini, menggunakan kekuatan jempol untuk mendorong barang. Nah, karena di sini pelati, maka nancep, nggak bisa begini. Nah, nggak bisa dirautkan ke sini. Soalnya kalau meleset atau tiksoledat tadi saya bilang,
Pas licin bisa begini licin, Ayah. bisa kena tangan. Ayah. Makanya di sini lebih pelatih, di sini lebih melengkung. Ayah. Ya itu tentang meraut. Ya, sayang. Ayah. Udah jadi pesawatnya. Mau gimana lagi? Ingat Mau diapain? cat. Mau dicat? Oke. Sini. Mana itunya? Apanya? Koceknya. Kuasnya? Iya, kuas. Tuh. Ya. Itu si bungsu suka ikut-ikutan gawe. Ikut-ikutan sibuk. Kakak-kakaknya nggak terlalu seneng. Kalau yang ini ya Allah, bapaknya mahat ikut mahat, bapaknya ngelem bukan ngelem itu ya. Oh, ada lem mau lem, ada cat mau ngecat. Ya oke. Boleh pesan. Ada harga 25 ribuan. Ini badak 35.000. Hiu holder HP ini ya. Jadi ini tinggal masukin HP ke sini. Ke sela-sela ini bisa untuk holder HP. Supaya HP-nya berdiri, terus Anda mau makan, misalkan HP kan tergeletak di meja biasanya. Nah, sama mau ambil makan atau sambil ngobrol, HP kita mau kelihatan, atau sambil nonton YouTube misalkan nonton film, harus ditahan kan. Ini holder untuk HP-nya kayak gini. Ayah udah. Ayah udah. Gantungan kunci, holder juga. Sudah diamkan dulu sampai kering sayang. Udah tutup lagi. Udah kuasnya kembaliin lagi ke sana. Iya ke sana. Ya begitu. Gantungan kunci, macam-macam gantungan kunci. Saya pernah bikin gantungan kunci kujang. Saya bagi-bagi di Australia sana. Mereka senang karena ya mereka kaget itu heirloom dari kayu. Saya bilang kujang itu adalah peninggalan atau aset sejarah gimana ya, budaya orang Sunda. Saya bilang senjatanya orang Sunda itu kujang. Jadi saya bikin miniatur kujang. Sekarang sampelnya juga nggak ada, nggak tahu di mana, lupa lagi. Dari kayu jati juga ya, teman-teman ini juga semua kujang. Saya bagi-bagi, saya bawa berapa, hampir 50 piece gantungan kunci kujang. Sekarang saya belum bikin lagi nih yang kujang. Ya semuanya ini hanya kecantikan untuk dilihat saja ya. Tidak ada function tambahan selain gantungan kunci. Yang kalau yang ini, yang badak sama yang hiu, lumba-lumba, paus. Ini ada fungsinya juga, gantungan kunci juga, holder HP juga. Yang lainnya mainan biasa aja. Sama ini nih, holder. Berapa? Jualin dong. Jualin. Iya. Ini berapaan harganya? Enggak. Ini apa namanya? Gantungan kunci apa? Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau 7? Iya, oke. 8, 9. Lambang Paguron. Kalau lambang Paguron, Lambang Paguron. kalau lambang Paguron Mang Ardita Masing. gimana ya Mbak? Lambang Paguronnya di sablon apa
CNC apa pakai laser? Kalau pakai laser atau CNC kayaknya nggak ada mesinnya. Iya. Memang tidak Kalau ada. logo ya, kalau logo harus Iya. pesen. Memang kita Kalau logo. jualan. Tapi kalau hanya simbol tertentu saja, misalkan nggak ada tulisannya, oh ini lambangnya silat tapak suci, itu cukup diwakili misalkan dengan tangan ngelipat atau apa, atau tangan bersilang atau trisula dan lain sebagainya, ya mungkin bisa diwakili. Tapi kalau gantungan kunci jenisnya ada gambarnya, misalkan ditambahkan stiker atau apa dan lain sebagainya, materialnya kayu, kayaknya saya belum bisa deh. Walaupun saya bisa bikin pakai gambar tangan menggunakan yang apa, solder bakar gitu ya. Tapi sementara ini saya tidak includekan Bisa satu. gitu. Karena beda ya hasil mesin, hasil cetakan gitu. Jadi kalau logo itu kan kesannya nggak bisa ditulis digambarin gitu, beda dengan menggambar acak nih kayak gini. Saya semalam saya bikin ini, jadi bikin stempel hot stamp, apa ya, bukan apa, Panas. iya panas hot itu, apa disebutnya, brand hot brand atau brand hot gitu, apa namanya kalau istilah di luar negeri. Jadi membuat logo dengan dipanaskan, udah panas cos jadi gitu. Nah kayak gini, ini logo. Nah, jadi kalau hasil router atau hasil CNC atau hasil laser, digambarnya pasti sama. Jadi kayunya hanya disediakan lempengnya saja, tidak ada kemahiran berkayu, tapi menggunakan laser kayak logo IPSI apa dan lain sebagainya. Itu mudah dikerjakan oleh mesin CNC, mesin router atau mesin laser kayak gitu ya. Jadi luka bakar, bekasnya luka bakar di sininya. Gitu. Nah, ini pun salah satu contoh yang analog ya, analog bukan digital. Ini saya bikin dari solderan biasa, kemudian kepalanya diganti sama saya logo, bikin kikir sendiri. Nah, ini kalau kena panas, kemudian ke kayu juga panas. Tinggal ditempelin ke kayu. Nah, ini stempel bikin sendiri. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, ini logo WW. Ya, WW. Wood West Different. Nih. Kayak gini nih. WW. Wood West Different ya. Nah, ini contoh hot brand. Jadi apa, branding atau cap stempel secara panas. Tapi ini bisa enak kayak gini lihatnya kalau dapatnya triplek atau bahan ringan. Begitu berhadapan dengan jati, ya Allah, kemampuan solderan ini kurang panas. Harus solderan yang wattnya lebih besar lagi mungkin gitu. Jadi mau hasil yang maksimal itu lama nempelnya gitu. Kecuali kalau mudah terbakar si bahan kayunya, kayak triplek kayak gini kan mudah terbakar. Jadi sebentaran aja aku ketimbul ininya, warna atau logonya, luka bakar ya. Nah jadi mohon maaf untuk yang kalau pesen gantungan kunci isinya nempel stiker di kayu atau gambar laser di kayu, gambar panas tempel, itu nggak bisa kita kerjakan karena kita lebih ke basisnya seni ukirnya, kemampuan meraut-raut, bukan raut wajah ya, meraut-raut kayu. Emang ya. Ini kayak gini, ini kapal bikinan Depatan ya, dicat sendiri, dilem sendiri. Ini orangnya nih